أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا. الكلام نفس الكلام، حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام. حتى لوننا وشكلنا، يعني أنا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد. يلا نمد الإيد من غير كلام، أجمل الأوقات بتيجي عالبال، يبقى الحمل جبال ننساه أوام، أنت وأنا. ناس بترتاح لك ساعات، ياخدوا قلبك من سكات، يخطفوك من غير كلام، أصل فيك منهم حاجات، وفي حياتك معدودين اللي بكرة مكملين. ده انتوا وقت الاختلاف بنلاقيكم متفقين. حتى لوننا وشكلنا، يعني أنا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد. يلا نمد الإيد من غير كلام، أجمل الأوقات بتيجي عالبال، يبقى الحمل جبال ننساه أوام، أنت وأنا. مهما قابلنا صعب نحس بفرحة غير وياكو، كل دقيقة حلوة بيكو بتجمعنا، ايه في الدنيا يساوي لحظة معاكو؟ طول ما انتم جنبنا ايه هيهمنا؟ كان نفسنا من زمان فعلا نفرح من قلبنا، لو تبعدنا السنين خليكوا قريبين. ده احنا ما صدقنا لقينا اخيرا ناس تشبه لنا فيهم مننا. Mas Nizar, dimulai. Cek. Oke. Baik, kami ingatkan untuk bisa menempatkan diri di tempat yang nyaman dan juga yang terbaik, tidak terganggu dengan sesuatu apapun, karena pada pagi hari ini insya Allah kita akan memulai Madrasah Baitullah yang akan membahas mengenai bahasan jika belum bisa haji, apa yang harus kita lakukan. Ini keresahan-keresahan yang mungkin ada di Bapak Ibu yang senantiasa untuk bisa meniatkan memberikan bekal terbaik untuk bisa pergi ke Tanah Suci. Kami ucapkan ahlan wa sahlan Ustaz Jayadi Takriawan yang sudah hadir pada pagi hari ini juga. Dan kami ingatkan untuk Bapak Ibu bisa memute mikrofonnya ketika sembari mendengarkan Ustazah Ani Agustini memberikan materi, jadi nanti bisa menyimak dengan baik. Kemudian apabila ingin mencatat ilmu-ilmu ataupun informasi yang disampaikan, sangat diperkenankan. Baik, kita mulai terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kami ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan iman dan Islam, sehingga pada pagi hari ini diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkumpul di kegiatan Madrasah Baitullah, yang dimana kita meniatkan diri untuk senantiasa memberikan bekal terbaik untuk menjawab
panggilan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita mungkin sudah memulainya di Mekah dan sekarang sedang melaksanakan haji. Kita doakan juga saudara-saudara kita yang senantiasa untuk diberikan kesehatan dan juga dilancarkan ibadah hajinya. Tak lupa juga salat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kehadirat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada beliaulah senantiasa kita dapat terus untuk bermunajat dan juga bersolawat dan harap-harap cemas nantinya di yaumil akhir mendapatkan syafaat beliau. Baik Bapak Ibu, marilah sebelum itu kami sambut dulu yang kami hormati Ustadz Jayadi Takaryawan selaku founder dan juga owner dari Wonderful Umrah dan juga pembina di Madrasah Baitullah. Juga ada Ustadz dan Ustazah Ustazah Ida Nurlaila selaku founder dari Wonderful Umrah dan juga Ustazah Ani Agustini selaku pembicara kita pada pagi hari ini, dan insya Allah yang berbahagia dan senantiasa untuk bisa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala segenap jamaah Madrasah Baitullah. Marilah kita mulai untuk kegiatan Madrasah Baitullah kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian agenda selanjutnya adalah pengantar yang akan disampaikan oleh owner dan juga founder dan pembina juga dari Madrasah Baitullah, yaitu dari Ustadz Cahyadi Takaryawan, dan beliau sudah hadir pada pagi hari ini. Pada Ustadz Cahyadi, apakah sudah bisa tersambung suaranya Ustadz? Assalamualaikum. Iya, Mas. Siap. Alhamdulillah sudah tersambung Ustadz. Pada Ustadz Cahyadi kami silakan untuk bisa memberikan pengantar pada pagi hari ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiqa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, wabil khusus Ustazah Ani Agustini dan semua sahabat yang setia mengikuti Madrasah Baitullah. Pagi ini kita sudah membuat agenda Madrasah Baitullah itu ke-55. Mudah-mudahan semua sahabat yang hadir di Madrasah Baitullah kali ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah SWT yang usaha untuk hadir di Madrasah Baitullah dicatat oleh Allah sebagai bagian dari usaha untuk berangkat ke Baitullah menunaikan ibadah haji dan umrah. Mudah-mudahan teman-teman semuanya yang belum haji dimudahkan oleh Allah SWT berangkat haji, yang belum umrah dimudahkan untuk berangkat umrah, dan yang sudah haji maupun sudah umrah dimudahkan untuk kembali lagi ke tanah suci menjalankan umrah berkali-kali. Sahabat sekalian, hari-hari ini adalah hari-hari kepulangan dari jamaah haji. Seluruh rangkaian prosesi haji sudah selesai dan mereka akan mulai terbang sesuai dengan kloternya masing-masing dan sesuai dengan negaranya masing-masing. Dari media kita mengetahui bahwa suasana haji tahun ini memang luar biasa ramai, yang mungkin ini merupakan satu bagian dari ketertundaan pada saat 3 tahun mengalami pandemi, sehingga ketika mulai tahun kemarin ada haji luar biasa padatnya, dan demikian pula pada tahun sekarang ini 2024 jamaah haji Indonesia sekitar 241.000 yang berangkat dari Indonesia. Itu menjadi negara dengan jumlah kuota haji terbanyak dari seluruh dunia. Kita sekitar 241.000 ya.
di bawah Indonesia itu ada Pakistan sekitar 170.000 dan seterusnya sampai nanti yang negara-negara minoritas mereka kuotanya sedikit-sedikit itu. Tapi yang terbanyak dari seluruh dunia itu adalah Indonesia. Nah, dengan kuota yang paling banyak itu pun ternyata antrean haji itu makin panjang. Jadi meskipun Indonesia adalah negara dengan jumlah kuota haji terbanyak di seluruh dunia, tetapi Indonesia juga untuk antreannya makin lama makin panjang. Kalau kita rata-rata di seluruh Indonesia hari-hari ini, maka antrean itu di angka 30 tahun ya rata-ratanya itu. Jadi ada kabupaten tertentu yang itu sekitar belasan tahun, seperti 15 tahun gitu. Tetapi itu di NTT sana. Dan ada kabupaten tertentu yang sampai 48 atau 49 tahun di kabupaten-kabupaten di Sulawesi Selatan. Jadi kalau kita rata-rata antrean haji di Indonesia itu 30 tahun. Jadi kalau ada sahabat sekalian yang usianya sekarang 30 tahun daftar, maka berangkatnya kurang lebih nanti usianya sudah 60 tahun. Kalau di antara Bapak Ibu ada yang sekarang umurnya sudah 50 tahun, kalau daftar haji sekarang, berarti berangkatnya kurang lebih nanti pada usia 80 tahun. Nah inilah satu tantangan ya bagi kita semuanya. Karena antrean yang sangat panjang itu. Jadi kendala kita berangkat haji ke Tanah Suci itu tidak sekedar biaya. Yang kadang-kadang orang memahami haji yang bagi yang mampu itu semata-mata dikaitkan dengan kemampuan aspek-aspek pembiayaan. Tidak selalu karena faktor biaya. Mungkin untuk membayar haji reguler ada yang mampu, tapi begitu dikaitkan dengan usia, kalau sekarang sudah umur 60, maka ditambah 30 lagi, nanti pada saat berangkat sudah 90 tahun. Pertanyaannya apakah kita masih diberi usia sampai dengan segitu usia kita. Kalaupun misalnya diberikan usia panjang sampai dengan 90 tahun, pertanyaannya apakah kita masih sehat dan bisa berangkat pada usia segitu itu. Kita tahu jamaah haji yang paling tua di Indonesia yang tahun ini itu usianya sekitar 110 tahun ya, bapak-bapak dari Surabaya, dari Jawa Timur. Itu usianya 110 tahun. Ini langka ya, momentum langka bahwa ada seseorang yang sampai dengan usia di atas 100 tahun masih bisa perjalanan jauh menuju ke Tanah Suci. Nah, jadi sahabat sekalian, meskipun kita semuanya ingin berangkat haji ke Tanah Suci, tetapi realitasnya tidak semua dari kita bisa berangkat disebabkan oleh karena banyak faktor tadi. Sebagian memang mungkin karena faktor biaya. Sebagian yang lagi karena faktor antre. Dengan faktor antre yang panjang itu menyebabkan, ya kalau seseorang sekarang umurnya 60, lalu dia sehat pada hari-hari ini, dia bisa berangkat. Tapi begitu dia mendaftar dengan reguler dan harus mengantri 30 tahun, maka tidak ada yang bisa menjamin bahwa 30 tahun ke depan dia masih dikarunia usia dan dikaruniai kesehatan serta kemampuan. Jadi meskipun kita semuanya sangat ingin berangkat haji ke Tanah Suci sebagai bagian dari panggilan rukun Islam, tetapi kita tidak semua dari kita itu bisa berangkat ke sana dengan berbagai macam kondisi dan latar belakang masing-masing. Nah, sahabat sekalian, kalau kita lihat juga di media, maka fenomena yang disebutkan oleh Allah SWT, wa'dzin finnasi bil hajj, perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, serulah manusia untuk berangkat haji. Yaitu karijal, maka engkau akan mendapati mereka, manusia itu mendatangimu, mendatangi panggilan itu rijalan dengan berjalan kaki. Sebagian masyarakat datang ke Tanah Suci dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamir, dan bahkan ketika mereka tidak punya kendaraan yang bagus,
mereka akan naik onta-onta yang kurus. Ya'tina min kulli fajjin amik, mendatangimu min kulli fajjin amik, dari berbagai tempat yang jauh. Jadi fenomena ini kita lihat ya dari dulu sampai sekarang. Orang-orang datang dengan berbagai macam caranya. Orang-orang datang dengan berbagai macam sarananya. Bahkan ada yang kita lihat ya, bukan hanya kisahnya di zaman sahabat Nabi SAW, Uwais Al-Qarni yang menggendong ibunya. Tapi di zaman sekarang pun ada beberapa jamaah, bahkan jamaah dari Indonesia, yang ketika ibunya diajak haji dan sudah tidak mampu untuk berjalan, maka dia tidak menyewakan kursi roda atau tidak menaikkan ibunya ke skuter yang ada di lantai 2, lantai atasnya Masjidil Haram, atau mobil listrik, mobil golf yang ada di lantai atas itu. Tidak, tapi digendong sendiri oleh dia. Ini contoh-contoh bagaimana panggilan haji itu dahsyat dan semua orang ingin, meskipun mingkuli fajin amik, dari daerah-daerah yang sangat jauh, mereka semuanya ingin datang. Meskipun rijalan, dengan berjalan kaki, meskipun tidak memiliki transportasi yang bagus, adanya adalah mingkuli domir, ala kuli domir, menaiki onta-onta yang kurus ya, kecil ya. Saya bayangkan kalau zaman sekarang itu ada yang mampu pakai pesawat eksekutif gitu, lalu ada yang pakai pesawat ekonomi, tapi kita juga menemukan sekian jamaah menggunakan sepeda ya, sepeda ontel dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, dari Jawa Barat. Ada jamaah haji yang datang ke Tanah Suci itu dengan bersepeda, naik sepeda sampai 8 bulan bersepeda, 9 bulan bersepeda, untuk menunjukkan tekad mereka yang luar biasa ya, menempuh 9 negara ya, naik sepeda itu luar biasa. Nah, jadi sahabat sekalian, pertanyaannya kemudian, jika kemudian ternyata dari berbagai upaya kita itu belum bisa membuat kita berangkat ke Tanah Suci, lalu apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini yang nanti akan dibahas oleh Ustadzah Ani Agustini ya. Jadi salah satu dari jawabannya, ini saya kutip satu saja, nanti yang lainnya Ustadzah Ani yang menyampaikan. Salah satu yang bisa kita lakukan apabila kita belum bisa haji adalah kita umroh dulu. Para ulama menyatakan boleh menjalankan umroh meskipun belum haji. Tidak ada larangan ya. Jadi kalau kita dari negara-negara jauh, maka jika memang haji itu mengalami kesulitan, apalagi kalau di Malaysia, antrian haji bisa sampai 110 tahun, 120 tahun. Kita ini baru 30 tahun ya. Jadi ada negara yang lebih sulit daripada kita. Jadi jika memang belum bisa haji, yang bisa kita lakukan adalah umroh. Nah, ini salah satunya ya. Oleh karenanya, sahabat sekalian, kita dari Wonderful Umroh mengajak sahabat sekalian untuk ayo kita berangkat ke Tanah Suci ya. Karena umroh itu sebagian ulama menyatakan wajib sekali seumur hidup ya. Sebagian ulama lainnya menyatakan sunnah. Jadi kalau ini wajib sekali seumur hidup, maka ayo diniatkan untuk melaksanakan umroh kalau belum bisa menunaikan haji. Nah, jadi umroh dari Wonderful Umroh akan dimulai pada bulan Juli, karena sekarang masih persiapan hajinya diselesaikan di Tanah Suci, lalu kita ngambil mulai Juli nanti ada pemberangkatan. Nah, sahabat bisa menyesuaikan dengan budget yang dimiliki ya. Kami di Wonderful Umroh menyediakan semua hal yang kami harapkan bisa memudahkan sahabat sekalian bisa pergi ke Tanah Suci. Dari yang harga paling ekonomis, kami sediakan untuk sahabat sekalian di harga sekitar 5 jutaan, sampai harga yang standar di harga 30-an, dan harga yang lebih nyaman pada harga di atas 40-an. Semuanya kami sediakan, dari yang paling ekonomis, bahkan kalau teman-teman mengendaki sesuatu yang lebih spesifik,
misalnya ingin eh, merancang sendiri umrohnya bersama dengan komunitas, kita juga bisa membantu ya. Jadi beberapa jamaah kita minta ada permintaan-permintaan khusus dan mereka akan umroh berangkat dengan komunitasnya. Ini pun kita layani gitu. Jadi sahabat sekalian, kalau belum bisa haji, maka niatkan untuk umroh. Ini salah satu jawabannya. Nanti jawaban-jawaban yang lainnya akan disampaikan oleh Ustazah Ani Agustini. Terima kasih atas kesediaan Ustazah Ani Agustini untuk membersamai kita pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih kepada sahabatku semuanya yang telah datang hadir menyimak madrasah Baitullah kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk berangkat haji dan umrah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan jazakumullah khair kasir kepada Ustadz Cahyadi Takaryawan yang telah memberikan kita pengantar dan juga semangat tauji yang luar biasa sekali. Saudara-saudara kita diinformasikan sudah mulai untuk bisa pulang ke Indonesia dari tanah suci. Semoga diberikan kelancaran sampai ke rumahnya masing-masing. Nah, marilah Bapak Ibu, di kesempatan pagi hari ini kita juga diinformasikan bagaimana persiapan kita sebelum kita belum bisa melaksanakan haji. Jika belum bisa haji, apa saja yang harus kita lakukan? Nah, tadi sudah di-spill satu jawaban oleh Ustadz Saidi Takaryawan. Nah, jawaban-jawaban selanjutnya langsung saja dibahas oleh Ustazah Ani Agustini melalui pematerian pada Ustadz Ani Agustini, apa sudah bisa tersambung suaranya? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar, Mas Aziz? Alhamdulillah, sudah Ustazah, sudah terdengar dengan jelas. Baik, langsung saja untuk agenda pematerian pada Ustazah Ani Agustini, kami silakan untuk bisa menyampaikan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ustadz Cahyadi Takaryawan yang saya hormati selaku pembina Madrasah Baitullah, Ustazah Ida yang saya hormati sebagai owner Wonderful Umroh dan juga sahabat Wonderful Umroh rahimahullah. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam majelis ilmu yang insya Allah penuh barokah ya. Karena apabila ada sebuah tempat atau sebuah ruang di mana di sana dibacakan ayat-ayat di Al-Quran, maka malaikat yang mendengarkan akan mengajak pada para malaikat yang lain untuk berkumpul di majelis tersebut. Maka insya Allah majelis ini adalah majelis yang berkah. Maka kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan kesempatan, Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita dapat menghadiri majelis ilmu meskipun lewat virtual. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita senantiasa beritiba kepada beliau, termasuk apa-apa yang sudah menjadi ketentuan ya dalam agama kita, yaitu syariat-syariat agama yang harus kita jalankan. Kita senantiasa beritiba mengikuti apa yang sudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan, sehingga kelak kita berharap dapat berjumpa dan dapat mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sahabat Wonderful Umroh rahimahullah. Alhamdulillah tadi di awal kita sudah mendengarkan bersama tentang lika-liku ya, lika-liku ibadah haji di Indonesia. Masya Allah luar biasa. Kita tersengang ya, apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Cahyadi membuat kita memang benar-benar harus berpikir apabila kita rindu Baitullah ya, karena kerinduan itu tidak bisa dibendung. Bahkan ada salah seorang ulama mengatakan, kalau kamu itu kangen sama Rasulullah, kamu kangen sama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
maka ziarahlah kamu. Nah, ziarahlah itu kan adanya di Masjid Nabawi. Maka mau tidak mau berangkat ke ya. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi ketika kita rindu kepada Rasulullah, maka datanglah ke Masjid Nabawi. Nah, tadi Ustaz sudah menyampaikan salah satu kerinduan itu adalah dengan kita berangkat umroh. Dan ini pernah terjadi juga pada saya beberapa waktu pada tahun 2014 ya, di mana saat itu ingin sekali melaksanakan umroh, ingin sekali. Tapi ada hal yang membuat saya juga diingatkan oleh salah seorang ustadz ya, beliau sudah almarhum ya, Ustaz Sunardi Tahuri ya, bahwasanya ketika suami saya mau mendaftar umroh saat itu, beliau mengatakan, kamu sudah haji atau belum? Usia kamu berapa saat? Daftar sekarang, daftar sekarang. Uangmu berapa? Sampai akhirnya kita menjelaskan dengan uang saat itu 53 juta. Maka akhirnya kita mendaftar haji, tapi kemudian setelah mendaftar haji saya menangis. Menangisnya saya kangen, saya ingin umroh gitu loh. Saya ingin umroh, Masya Allah. Itu sudah luar biasa di dalam diri saya gitu ya. Akhirnya berdoa dengan doanya seperti orang-orang kayak dibahasakan oleh para ulama itu kayak anak kecil yang minta dibelikan permen nggak dibelikan, jadi guling gitu ya. Jadi akhirnya saya berdoa kepada Allah dan alhamdulillah kemudian diijabah doanya dan akhirnya saya bisa berangkat. Ya, nah ini menandakan bahwasannya keinginan kita untuk umrah itu pasti Allah mudahkan. Dan kerinduan itu apabila terbesit di dalam diri kita dan kemudian kita melaksanakan beberapa hal, nanti akan kita bahas bersama. Ada beberapa amalan-amalan yang akan menyebabkan orang itu dimudahkan untuk umrah. Ada beberapa kisah juga, kemarin saya dikasih tahu sama salah seorang teman saya, saking inginnya dia untuk berangkat umroh, yaitu muterin apa namanya, makam kerajaan Mataram gitu ya, karena kebetulan rumah saya kota gede, dia muterin setiap hari, muterin sampai 15 hari lebih dia itu muter. Karena apa? Dia dikasih tahu oleh teman-temannya bahwasanya kalau ibadah umroh, meskipun ibadah umroh, maka fisik itu harus diperhatikan ya, terutama pada saat tawaf dan sa'i. Maka dia berusaha untuk muterin. Nah, qadarullah ada salah seorang sahabat karibnya yang menyaksikan dia. Dia muter terus itu. Nah, akhirnya Masya Allah, siapa yang menyangka ternyata sahabat karib tersebut tergerak hatinya ya, dan kemudian siapa yang menggerakkan? Allah. Karena apa? Ikhtiar dari seorang ibu tadi ketika dia muterin, wah dia berusaha muterin dulu, udah saya nggak tahu umrohnya kapan, dan kemudian akhirnya dia diberikan dana untuk itu. Dan ini adalah sebuah hal yang menurut kita mustahil, tapi menurut Allah tidak ada yang mustahil ya. Semoga semua sahabat Wonderful Umroh dapat melaksanakan umroh ya, baik di tahun ini maupun ketika memang harus menabung, maka insya Allah akan difasilitasi oleh Wonderful Umroh ya. Baik, kita sudah ketahui bersama bahwasanya perintah haji itu adalah sebuah perintah di mana langsung disampaikan oleh Allah. Perintahnya langsung di dalam Al-Quran ya, dan kemudian dikuatkan dengan hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya tadi sudah disebut oleh Ustadz dan kemudian saya sampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 97. Bagi Bapak Ibu yang ada Al-Quran sebelahnya boleh dibuka. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya adalah, dan di antara kewajiban manusia kepada Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Dan ini merupakan salah satu rukun Islam yang kelima, yang kita yakini pada saat dulu kita mungkin masih kecil, ini sudah hafal, kita itu di luar kepala ya pada saat kita sekolah di madrasah-madrasah. Yang terakhir adalah ke Baitullah kalau mampu. Nah, kita akan membahas sedikit ya tentang tafsir dari walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang pertama, dalam ayat tersebut terkandung 3 pengertian. Yang pertama adalah walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Kewajiban haji adalah seumur hidup sekali. Ini banyak disampaikan oleh para ulama. Ya, begitu pula disampaikan dalam sebuah hadis, yang hadis ini saat itu Ali radhiyallahu an menyaksikan para sahabat bertanya kepada Rasulullah ketika ayat tentang haji ini turun. Mereka bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah haji ini setiap tahun harus kami lakukan, wahai Rasulullah, sebagaimana mereka melihat
kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim ya, yaitu apa? Yaitu sholat, kemudian ada puasa ya. Nah, maka pertanyaan itu langsung diajukan oleh para sahabat. Maka jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la, walau qultu na'am, la wajib. Tidak, kata Rasulullah. Dan andaikan aku berkata iya, niscaya itu akan menjadi wajib. Tetapi Rasulullah sudah diberikan ilham oleh Allah bahwasanya jawaban tersebut itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lihat, Masya Allah, ruang yang digunakan untuk berhaji itu tidaklah luas, gitu ya. Padang Arafah, Muzdalifah, Mina itu sangat terbatas. Maka kewajiban haji ini seumur hidup sekali. Kita wajib mengimani bahwasanya ini adalah sebuah perintah. Maka yang harus kita lakukan di dalam lubuk kita yang paling dalam adalah terus kuatkan niat dan yakinkan diri kita bahwasanya suatu saat saya bisa berhaji, ya. Tapi mungkin ada beberapa hal yang harus kita lalui, yaitu ada action ya dari diri kita untuk mendaftar, ya, baik itu mau lewat haji reguler maupun lewat furoda maupun lewat jalur-jalur lain yang sesungguhnya jalur-jalur tersebut sudah difatwakan oleh ulama diperbolehkan, ya, tidak boleh menyerobot gitu ya, karena memang haji ini Masya Allah sudah mahal, memerlukan tenaga yang luar biasa, maka jangan sampai dikotori oleh beberapa hal yang menyebabkan haji itu rusak. Nah, kita harus mengimani dulu, sahabat wonderful, bahwasanya haji ini adalah wajib, dan kita pun harus mengimani bahwasanya tidak ada yang mungkin uh, bagi Allah. Ya, tidak ada yang mungkin bagi Allah. Semua dapat terjadi, ya. Kemudian ayat ini juga mengandung pengertian di ayat selanjutnya, maksudnya di kalimat selanjutnya, manis tato'a ilaihi sabila. Kewajiban haji sekali seumur hidup, wajib bagi seorang muslim. Kemudian yang kedua adalah tentang manis tato'a ilaihi sabila, yaitu haji itu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Tadi Ustadz sudah menyampaikan, akan kita saksikan sekarang bahwasanya banyak sekali orang yang akan berangkat ke sana dengan jalan apapun, lewat laut, lewat darat, bahkan lewat jalur-jalur tikus, ya, lewat jalur tikus mereka berusaha untuk mendatangi padang Arafah sebagai kesempurnaan haji. Nah, ini kalau kita lihat dari kalimat manis tato'a ilai sabila, maka di sini terkait kalimat sabil, ya, yang dimana di situ dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, azadu warrohilatu. Asabil itu adalah perbekalan dalam perjalanan dan alat-alat pengangkutnya. Jadi ketika kita memang berhaji, maka kita memang harus mampu, ya harus mampu. Manis tato'a ilai sabila, karena memang haji ini adalah kemampuan finansial yang luar biasa. Tetapi tidak hanya itu, dilihat juga kemampuan fisik. Maka ada beberapa ulama yang membolehkan, ya, para ulama, dan ini juga sudah banyak disampaikan di beberapa forum, bagi orang yang masih hidup pun ketika dia itu punya kemampuan secara finansial, tetapi fisiknya sudah tidak punya kemampuan, maka dia boleh dibadalkan. Atau orang-orang yang sudah berangkat ke Arafah, dia dalam kondisi sakit, tapi sudah masuk kota Mekah, maka dia harus dibawa ke padang Arafah, meskipun dengan tempat tidurnya. Bahasa kedokterannya itu ya bawa dengan ambulan, kemudian di sana dia hanya di dalam ambulan gitu ya. Karena ini sebagai kesempurnaan ibadah haji. Meskipun lontar jumrohnya ya, itu bisa dibadalkan oleh orang lain. Nah, kemampuan di sini tidak hanya menyangkut kemampuan secara finansial kita berangkatnya, tetapi bagi orang-orang yang ditinggalkan, ya, ini harus benar-benar kita perhatikan. Sebisa mungkin kita tidak meninggalkan hutang pada anak-anak kita, pada saudara-saudara kita. Sebisa mungkin anak-anak yang kita tinggalkan, mereka dapat hidup dengan layak ketika banyak harta yang kita bawa untuk kita beribadah haji. Baik. Nah, ini menjadikan standar tentang manis tato'a ilai sabila itu, jadi tidak hanya secara fisik dia hidup, tidak, tetapi dia punya finansial, dia punya kemampuan kesehatan, gitu ya. Dan kemudian ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya, ta'ajjalu ilal haji fa inna ahdakum la yadri ma ya'risu lahu. Bersegeralah kamu melakukan ibadah haji karena seorang dari kamu tidak mengetahui apa yang akan menimpa dirinya.
Sebagaimana disebutkan dalam salah satu ayat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Kita tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kita tidak ada yang tahu di bumi mana kita akan meninggal. Maka bersegeralah kita untuk apa ya, merespon panggilan dari Allah Subhanahu wa taala meskipun mungkin masih belum bisa dilakukan di tahun ini gitu ya. Nah, maka ini harus menjadi keyakinan kita bersama. Jadi tadi ayat ini mengandung pengertian haji itu adalah wajib seumur hidup sekali dan kemudian punya kemampuan finansial dan juga istitoah ya. Istitoah itu punya kesehatan yang prima. Kalau misalnya sakit-sakit mungkin ada banyak ya apa namanya yang bisa diminimalisir seperti apa, ada yang boleh tetap berangkat, ada yang tidak itu. Maka ini harus benar-benar kita perhatikan. Dan kemudian makna dari ayat yang ini yang apa nih yang saya sampaikan tadi dalam surat Al-Imran ayat 97, makna yang terakhir adalah wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang mengingkari. Nah, ini masalahnya banyak sekali saudara-saudara kita itu yang mengingkari, mengatakan apa namanya? Misalnya, Bu, saya belum bisa berhaji, maka saya berumroh dulu. Iya, ini diperbolehkan. Dan ini memang umroh itu adalah wajib. Tapi tidak boleh hatinya mengingkari bahwasanya haji itu adalah sesuatu yang boleh untuk tidak dilakukan. Tidak boleh. Jadi, wa mengkafar itu adalah urusannya hati. Kita harus yakin. Ya. Nah, di sini disebutkan wa mengkafar. Dan ketahuilah, barang siapa yang ingkar ya akan kewajiban haji ini, maka ketahuilah, Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu apapun dari seluruh alam. Ya. Jadi, jangan sampai kita mengingkari. Karena ada sebuah hadis yang menyebutkan barang siapa mammalaka zadan warahilatan walam yuhajju baitallah fala yadurruhu mata yahudiyan au nasraniyan. Barang siapa memiliki bekal perjalanan dan alat pengangkutnya tetapi tidak melakukan ibadah haji, maka Allah tidak peduli apakah ia mati sebagai orang Yahudi atau ia mati sebagai Nasrani. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jadi, silahkan kita melakukan amalan-amalan yang mungkin pahalanya bisa setara dengan ibadah haji, nanti akan kita bahas bersama. Ataupun kita melakukan umroh dulu, silahkan, tetapi kita tidak boleh mengingkari dari hati kita yang paling dalam. Kalau kita punya kesempatan untuk berumroh, berdoalah di tempat yang sangat mustajab. Mungkin kita masih banyak dosa. Kita banyak sekali, kita nggak mungkin bisa menghindari bahwasanya kita itu banyak dosa. Maka selalu perintah Allah adalah apa? Beristighfarlah gitu ya, karena memang beristighfar ini adalah salah satu cara kita untuk memohon ampunan Allah, karena al-insanu makhlul khata' wa nisyan. Tapi ada sebuah tempat yang mustajab, panjatkanlah doa di tanah suci Makkah. Di sana ada tempat yang sangat mustajab, berdoalah untuk bisa dimampukan ibadah haji, karena kita tidak tahu, mungkin Bapak Ibu yang pengusaha pada saat sekarang usahanya masih belum baik, kemudian akhirnya berangkat umroh, berdoa di sana, di tempat yang mustajab, gitu ya. Kita masih banyak dosa, tapi saya yakin tempat di sana itu adalah mustajab, maka berdoa yang baik-baik di sana. Qadarullah, Allah izinkan 3 tahun, 4 tahun, kemudian usaha Bapak Ibu akhirnya lancar, dan kemudian bisa mendaftar dengan umroh haji apa? Haji plus, atau kemudian bisa mendaftar dengan furoda. Ini adalah keajaiban-keajaiban yang kita tidak bisa mengatur. Yang bisa kita lakukan adalah memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Dan kita yakin di dalam diri kita bahwasanya saya bisa berhaji. Keyakinan itu harus ada. Bagi orang-orang yang memang mempunyai jalan-jalan baik, ya, orang-orang soleh yang mempunyai aktivitas yang keagamaan yang luar biasa, ini adalah sarana-sarana ketika kita meminta kepada Allah, bisa jadi itu merupakan wasilah. Wasilah untuk Allah mudahkan. Entah ada yang menghajikan, entah diundang tamu, sebagaimana dulu Ustaz saya disampaikan ya, bahwasanya Ustaz itu merupakan undangan. Dan ini tidak diperkirakan oleh Ustaz saya di sebelumnya, ya. Tetapi ketika beliau menyampaikan di forum ini juga, itu ya, beberapa waktu yang lalu, saya mendengarkan saat itu, Masya Allah. Karena yakin mengimani, maka Allah akan berikan. Ya, baik. Ya, Insya Allah ayat ini merupakan sebuah ayat yang kita imani bersama, yang kita yakini bersama. Jadi kita harus meluruskan ibadah haji wajib, ya oke, harus dengan istiqoah ya, harus dengan kemampuan, dan kemudian juga bahwasanya kita tidak mengingkari dalam diri kita. Nah, maka apa yang harus kita lakukan setelahnya? Maka kita mau tidak mau harus action Bapak Ibu. Kita harus action, apa yang harus saya lakukan setelah ini gitu ya.
saya tahu ayat ini, maka bagi yang mempunyai kemampuan finansial sedikit, silahkan menabung. Atau kemudian pelan-pelan, biasanya ya, kalau memang kita punya keinginan sebagaimana dulu saya 2012 mendaftar itu ya. Jadi 2012 mendaftar, mohon maaf saya 2014 kemudian berangkat umroh. Pada saat um, apa namanya punya uang, pada saat mendaftar itu kan memang ada sekarang dana talangan ya, dana talangan bisa atau bisa juga lewat menabung gitu ya. Kalau dulu yang saya lakukan adalah menabung. Maka banyak cara ya, kita harus action. Actionnya itu kalau memang kita mau menabung ya jangan di otak-atik bahasanya itu, jangan di otak-atik, pisahkan ya. Dan kemudian kalau kita mau lewat dana talangan silahkan, karena dana talangan apabila kita berangkat pun maka insya Allah sudah lunas ya, sudah lunas untuk kita mendapatkan apa, nomor porsi haji. Karena nomor porsi haji itu yang nanti jika kita sudah mendapatkan nomor porsi haji, di situ akan tertera kapan estimasi kita berangkat gitu ya. Nah, maka ini ikhtiar. Ikhtiar apa? Ikhtiar dunia yang harus kita lakukan. Ya, harus ada action dari kita untuk kita mendaftar. Dan ada keinginan kita kuat. Dulu saya pada saat selesai ya, mau selesai membangun rumah, saat itu bahasa bahasa manusianya itu habis-habisan gitu ya. Masya Allah. Tapi kemudian ingat, perintah haji ini adalah wajib. Maka kita fokus untuk menabung, fokus saat itu. Dan alhamdulillah 3 tahun kemudian bisa mendaftar. Tidak ada yang tidak mungkin. Saat itu saya sebagai seorang ibu rumah tangga, kita panjatkan doa kepada Allah. Ya Allah, lancarkanlah apapun gitu ya. Dan yang jelas, maka kita harus mengurangi keinginan-keinginan duniawi kita. Karena keinginan duniawi itu tidak akan pernah selesai. Ada salah seorang ulama yang menyampaikan dan sampai sekarang terngiang-ngiang dalam diri saya adalah sederhanakanlah urusan dunia kita. Jadi yang kita pentingkan adalah urusan hajinya itu ya. Dan kemudian apa yang harus kita lakukan kalau kita sembari menunggu tabungan penuh, sembari menunggu kalau kita sudah bisa mendaftar, sembari menunggu, maka ada beberapa amalan yang memang harus kita lakukan, yang amalan-amalan tersebut akan meringankan kita ketika kita nanti kelak berangkat. Bagi yang belum mendaftar karena kemampuan finansial, kita akan bahas nanti ya. Tapi bagi yang sudah mendaftar, maka apa yang harus dilakukan sambil menunggu, bagaimana saya juga sedang menunggu, yang mudah-mudahan tahun depan bisa terlaksana ya. Maka sambil menunggu tersebut kita dapat melakukan ikhtiar-ikhtiar yang dapat mendekatkan atau yang dapat menjadikan kita itu paham bagaimana ritual ibadah haji. Tentu kita harus belajar mas, baik kita melalui KBIH atau kita melalui forum-forum kajian. Ini penting tolabul ilmi supaya kita nggak salah, karena masya Allah apabila kita salah kita harus bayar dam ya. Damnya itu bisa kita memberi makan fakir miskin kalau damnya ringan, kalau salahnya ringan. Tetapi kalau apabila salahnya berat, maka kita harus apa yang kita lakukan? Maka kita harus bayar dam berupa kambing. Dan ini harus kita pelajari jauh-jauh hari sebelum kita berangkat. Jangan sampai ada yang sudah niat ihram, kemudian lupa buka tisu basah dan kemudian tangannya dilap, mulutnya dilap dengan tisu basah gitu ya. Padahal sudah niat ihram. Nah, tisu basah sebagian besar wangi, maka apa yang harus dilakukan? Maka kita terkena dam. Nah, hal-hal seperti ini jelimet-jelimetnya harus kita pelajari. Terutama sekali adalah kita terus memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah haji itu adalah gambaran bagaimana kita pada saat di tempat asal kita. Ya, maka banyak kita melatih diri untuk mendekatkan diri kita kepada takwa, yaitu memperbaiki sifat-sifat yang mungkin kita masih banyak sifat-sifat yang sesungguhnya sangat bertentangan dengan posisi kita ada di sana. Misal, kita punya sifat egois, kita punya sifat suka, sangat rapi, kita punya sifat yang apa-apa itu dilakukan segera gitu ya. Tapi kita di sana bersama orang banyak, maka kita harus apa? Kita harus memperbaiki sifat tersebut dengan meskipun ini sifat baik, tetapi yang harus kita perbaiki adalah oh iya, nanti di sana saya akan berkumpul dengan banyak orang. Berarti saya harus banyak mengendalikan diri kita. Berarti saya harus memperbaiki hati kita. Oh iya, berarti saya tidak boleh prasangka. Nah, hal-hal seperti ini harus kita lakukan dari sini. Karena beberapa waktu lalu saya banyak dapat curhatan ya, banyak teman-teman yang sedang melaksanakan ibadah haji suci, curhatnya masalah hati. Ustazah, bagaimana kalau posisi seperti ini? Apakah saya kemudian rusak ini saya? Apakah bagaimana saya harus menghadapi orang-orang yang ada di sekitar saya dengan kondisi seperti ini gitu ya? Karena apa? Karena kita nggak belajar dulu ketika sebelum berangkat. Maka kita gunakan ketika masanya kita masih panjang, kita belajar. Apa sih
sih yang harus saya lakukan di sana? Saya akan berkumpul dengan banyak orang, ya. Maka ada banyak hati yang harus dijaga bahasanya, ya. Maka kita harus dimulai dari diri kita, ya. Dan yang jelas adalah kita senantiasa harus berdoa kepada Allah, terus menerus berdoa kepada Allah untuk bisa dimampukan, untuk bisa disampaikan usia kita, untuk bisa dimampukan. Bagi yang belum bisa mendaftar haji, maka kita minta dimampukan oleh Allah. Bagi yang sudah mendaftar haji, kita minta dimampukan oleh Allah untuk pelunasannya. Karena pelunasannya untuk saat sekarang haji reguler tidaklah murah, ya. Sekitar mungkin 32-33, kemudian kita membayar untuk mengikuti manasik di KBIH ya, itu sekitar 2,5 sampai 3 juta. Kemudian dam itu dibayar di Indonesia, ya, sudah ditransfer di sini untuk haji yang sekarang, maka kita mungkin perlu sekitar 40 juta. Dan ini bukan uang yang sangat sedikit. Maka kita terus menerus berdoa kepada Allah untuk dimampukan, ya. Dan yang jelas adalah kita kurangi aktivitas dunia kita, sederhanakan urusan kita, sederhanakan urusan dunia kita. Karena kalau urusan rumah, memperbaiki rumah, membaguskan, tidak pernah akan ada selesainya. Dan jangan pernah putus asa meminta kepada Allah. Dan berdoalah di waktu-waktu yang sangat mustajab. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, maka kita juga harus melihat waktu-waktu yang mustajab. Kalau di kota suci Mekah, kita berdoa, di sana banyak tempat-tempat yang mustajab. Kalau di sini, Allah sangat adil. Ada waktu-waktu yang sangat mustajab, yaitu apa? Antara adzan dan iqamah. Kemudian pada saat orang-orang sedang tidur, yaitu pada saat kita sholat malam, maka di situ malaikat turun. Allah memerintahkan kepada malaikat untuk turun, dan kemudian Allah mengatakan kepada malaikat, siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku ijabah. Nah, waktu-waktu yang mustajab inilah yang harus kita kejar. Jadi berdoa pun butuh manajemen. Manajemen apa? Manajemen waktu, manajemen kita. Maka ketika kita berdoa, kita bisa melihat, ya, di beberapa buku dan juga mungkin kajian para ulama itu, ya, bahwasanya ketika kita berdoa kepada Allah, maka pujilah dulu Allah, ya, dengan sifat-sifat yang ada di Asmaul Husnanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fatah, ya Razzaq, ya Hayyu, ya Qayyum, kita puji Allah. Dan kemudian kita berdoa terus menerus. Doa itu jangan pernah pagi, siang, sore, malam. Maka insya Allah Allah akan ijabah dengan cara apapun, ya. Karena ada banyak kisah-kisah Allah memberikan ijabah doa kepada orang-orang yang menangis kepada Allah untuk meminta umroh, ya. Maka kita melihat, ya, kisah-kisah mereka itu masya Allah luar biasa. Maka saya senang sekali ketika ada orang pulang umroh, pulang haji, saya datangi, saya meminta cerita-cerita di sana untuk apa? Untuk semakin membuat hati itu rindu, ya, dan kemudian menangis, ya. Dan ini juga pernah saya lakukan juga ketika sangat rindu, gitu, ya, dengan kota Mekah. Qadarullah beberapa kemudian ada yang mengajak umrah, dan ini adalah sebuah hal yang di luar nalar kita, ya. Dan ini hanya bisa dilakukan dengan penuh kesabaran dan istiqomah. Nah, kita sudah membahas tentang seluk-beluk tentang kewajiban haji. Maka kita akan melanjutkan, Bapak Ibu semua, tentang pembahasan kita amalan-amalan yang sesungguhnya ketika kita lakukan pahalanya sama dengan pahala haji, meskipun belum bisa menggantikan ibadah haji yang sesungguhnya, tapi amalan-amalan ini mendekatkan, ya, mendekatkan kita untuk senantiasa memperbaiki diri kita, karena amalan-amalan semua ini merupakan amal soleh. Tadi yang pertama sudah disampaikan oleh Ustaz Cahyadi, kita melakukan umroh, karena umroh itu adalah haji kecil, ya. Umroh haji kecil pelaksanaannya juga tidak lebih dari sekitar 6 jam, gitu, ya. Tetapi tapi mungkin ihramnya untuk ihram, ketika kita ambil ihram dari Bir Ali atau dari di atas pesawat sampai kemudian kita umroh mungkin sekitar 6-8 jam, ya, karena butuh perjalanan dalam kondisi kita ihram, ya. Nah, umroh itu adalah haji kecil sebagai latihan kita untuk menghadapi bagaimana pelaksanaan haji besar. Dan ini sering saya sarankan kepada teman-teman yang sudah mendaftar haji, bismillah, ayo minta kepada Allah untuk dimudahkan umroh, ya. Dan alhamdulillah banyak juga yang melakukan itu, dan kemudian mereka mengatakan, iya, ini sebagai latihan saya untuk apa? Untuk menghadapi bagaimana kreditnya di Masjidil Haram bisa banyak sekali, ratusan ribu bahkan jutaan orang umroh secara bersama-sama. Nah, maka ini merupakan satu kayak tarbiyah, ya, tarbiyah dari Allah, bagaimana umroh tersebut
itu merupakan gambaran haji kecil. Meskipun nanti kalau haji sesungguhnya ada beberapa amalan yang memang sama sekali itu bahasa banyak para ulama itu lebih berat ya daripada sekedar ritual tawaf dan sa'i. Itu apa? Pada saat di Mina, pada saat di Musdalifah, pada saat di Padang Arafah, pada saat melontar jumroh. Tetapi minimal kita akan melihat bagaimana euforianya orang-orang yang saat itu benar-benar berpasrah diri kepada Allah, sehingga semakin mengulik diri kita untuk berangkat atau untuk punya keinginan yang dalam untuk berhaji, ya. Yang pertama tadi umroh, amalan-amalan yang berpahala haji. Kemudian yang kedua adalah sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ini ada hadisnya dan hadis ini adalah sahih, diriwayatkan oleh Tabrani. Saya bacakan artinya saja. Siapa yang berjalan menuju sholat wajib berjamaah, maka ia seperti berhaji. Siapa yang berjalan menuju sholat sunnah, maka seperti melakukan umroh yang sunnah. Kemudian dalam hadis lain disampaikan juga, diriwayatkan oleh Abu Dawud, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila sholati maktubatin fa ajruhu fa ajril haji al-muhrimi wa man kharaja ila tasbi'iz duha la yunsibuhu illa iyyahu fa ajruhu fa ajril mu'tamir. Artinya adalah barang siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci menuju sholat wajib, maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji. Barang siapa yang keluar untuk sholat sunnah duha yang dia tidak melakukannya kecuali itu, maka pahalanya seperti orang yang berusaha. Nah, dua hadis ini cukup menjadi dalil bagi kita, bagi yang belum bisa berhaji, baik yang sudah mendaftar ataupun yang belum mendaftar, ya, maka perbanyaklah kita melakukan amalan-amalan ini, terutama adalah bapak-bapak, ya, karena kalau bapak-bapak beliau mungkin tidak terkait domestik, ya, sehingga dia lebih mudah untuk berjamaah sholat di masjid. Sedangkan perempuan kadang-kadang digundeli anak, kadang-kadang belum selesai urusan anak, gitu ya, terutama adalah ketika subuh. Subuh itu kalau bagi ibu-ibu yang mempunyai bayi-bayi atau anak kecil akan susah untuk berjamaah di masjid. Tapi kalau bagi bapak-bapak, maka ini sangat mudah. Nah, bagi ibu-ibu, apabila kita ingin sama dapat pahala, maka posisikan diri kita, sebagaimana banyak disampaikan oleh para ulama, mendukung suami kita untuk berangkat ke masjid pagi hari. Entah kemudian menyiapkan bajunya, entah kemudian kita membangunkannya, gitu, sebagai sarana kita untuk memperoleh amal ibadah yang sama dengan kita, ya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan sholat isyraq atau bisa disebut dengan syuruk. Ini adalah sholat yang dilakukan di awal waktu duha. Nah, cara melakukannya seperti apa? Maka kita harus wajib sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian berdiam dan berzikir untuk melakukan kegiatan manfaat, bisa berzikir, bisa membaca Al-Quran, gitu ya, bisa mendengarkan kajian kalau di masjid tersebut ada kajian. Nah, dan ketika matahari setinggi tombak 15 menit setelah matahari terbit masih tampak sedikit semburatnya, belum muncul mataharinya, gitu ya, belum muncul sepenuhnya, gitu ya, maka kita sholat sunnah 2 rakaat, yaitu sholat isyraq atau bisa disebut dengan sholat duha di awal waktu, ya. Dan dalilnya ada, hadisnya juga riwayatnya sahih. Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid, lalu dia tetap berdiam diri di masjid sampai melaksanakan sholat duha, maka ia seperti mendapat pahala orang yang berhaji atau berumrah secara sempurna. Dan ini banyak sekali dilakukan oleh saudara-saudara kita, ya. Nah, maka jangan sampai kita ketinggalan. Kalau bisa kita pernah melakukan, kalau bisa terus menerus, ya. Bagi orang yang punya keinginan luar biasa itu terus menerus, maka insya Allah Allah akan mudahkan. Dan kemudian ada juga dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Dan Rasulullah pun bersabda, pahalanya sempurna, sempurna, dan sempurna diulang 3 kali. Nah, ini menunjukkan, masya Allah, bahwasanya pahala dari sholat berjamaah di masjid ini, dan kemudian dilanjutkan kalau untuk subuhnya dilanjutkan dengan berzikir atau membaca Al-Quran sampai syuruk, dan kemudian melakukan sholat sunnah 2 rakaat, maka insya Allah pahalanya sama dengan ibadah haji, ya. Dan kemudian yang keempat adalah
menghadiri majelis ilmu di masjid. Hadis ini dari Abu Umamah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berangkat ke masjid yang ia inginkan hanya untuk belajar kebaikan dan mengajarkan kebaikan, ia akan mendapat pahala haji yang sempurna haji. Ya, jadi kalau ada taklim di masjid, ada kajian di masjid, niatkan di dalam hati, ya Allah, aku jadikan pahalanya sebagai wasilah aku untuk dimudahkan ibadah haji. Ya, kita boleh meminta kepada Allah akan amal-amal soleh kita sebagai wasilah amal soleh kita yang lain. Sebagaimana disampaikan juga dan dikisahkan juga di dalam Al-Quran, pada zaman dulu ada 3 orang pemuda yang mereka sembunyi di dalam gua dan kemudian mereka nggak bisa keluar. Maka mereka memohon kepada Allah dengan wasilah-wasilah amalan-amalan yang sudah mereka lakukan. Ya, nah ini adalah salah satu bentuk keinginan kita untuk berhaji, maka kita sampaikan kepada Allah. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, ya Allah, apa-apa yang sudah aku lakukan, berangkat kajian ke masjid, aku jadikan ini sebagai wasilah, ya Allah, supaya aku dapat mendapatkan pahala haji dan aku dimudahkan. Ya, baik, ini yang keempat ya, Bapak Ibu semua. Kemudian yang kelima adalah membaca tasbih, tahmid, takbir setelah sholat. Hadis ini sangat panjang, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, maka saya bacakan saja artinya, dan ini adalah sebuah kisah yang sangat menarik untuk kita bersama. Ada orang miskin datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata kepada Rasulullah, ceritanya mereka itu menggugat, ya, orang-orang kaya itu pergi membawa derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal. Mereka sholat sebagaimana kami. Mereka puasa sebagaimana kami berpuasa. Namun mereka memiliki kelebihan harta sehingga mereka bisa berumroh, berjihad, serta bersedekah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan, aku ajarkan suatu amalan yang dengan amalan tersebut kalian akan mengejar orang yang mendahului kalian dan dengannya dapat terdepan dari orang-orang yang setelah kalian. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengajarkan sebuah amalan yang dapat mendahului orang-orang tersebut, ya. Dan tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian, kecuali orang yang melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan. Kalian bertasbih, Rasulullah. Kalian bertahmid, kalian bertakbir di setiap akhir sholat sebanyak 33 kali. Maka mereka pun kemudian berselisih. Ramai mereka membicarakan hal ini. Sebagian kami bertasbih 30 kali, bertahmid 30 kali, bertakbir 40 bahkan sampai 30 sampai 40 kali. Aku pun kembali bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, lantas ya mereka sama melakukan hal ini, hal tersebut gitu ya, karena orang-orang tersebut ketika mendapatkan amalan bertakbir, wah ini adalah amalan yang tersebut. Tetapi orang kaya tersebut dapat melakukannya, gitu kan? Nah, apa yang harus kami lakukan? Maka Rasulullah kemudian meneruskan bahwasanya bersabar orang-orang yang mereka menyaksikan orang-orang kaya pergi berhaji, menyaksikan orang-orang kaya bersedekah, mereka bersabar dan dalam hati ada keinginan yang dalam, maka kesabaran itulah yang akan diganjar oleh Allah SWT. Karena dalam hadis lain disebutkan bahwasanya kita hanya boleh iri atau dengki, hasad kepada 2 golongan. Yang pertama adalah orang kaya yang dia dermawan, dia bersedekah banyak, dia ahli ibadah, dan kemudian yang kedua adalah orang yang mempunyai ilmu agama dan dia senantiasa mendakwahkan ilmu agama tersebut. Nah, kita hanya boleh untuk hasad ataupun dengki pada 2 orang ini. Maka bagi orang-orang yang dia sudah melakukan tasbih, tahmid, takbir, tergerak hatinya, keinginan ataupun hasad yang kadang mengganggu, karena ini urusan hati ya. Ya Allah, aku sudah melakukan apa yang disampaikan oleh Nabi-Mu, wahai Allah. Tetapi orang kaya pun melakukan, wahai Allah. Maka apa yang harus kami lakukan? Nah, maka bersabar dan kemudian mengakui bahwasanya itulah kasih sayang Allah kepada orang yang dikehendaki, sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Qur'annya, Allah akan memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki dan Allah akan menahannya. Tetapi bagi kita yang ditahan rezekinya oleh Allah, jangan sampai kemudian kita merasa diri kita itu adalah orang yang paling merana. Nah, ini seringnya, kasusnya banyak orang yang merasa merana ketika dia tidak diberikan rezeki harta yang berlimpah. Maka kita gunakan wasilah-wasilah apa? Ketika ada orang kaya bersedekah, ada orang kaya yang dimampukan berhaji, maka kita lakukan amalan-amalan yang bisa menyamai pahalanya, dan dalam hati kita hasadnya adalah kita berdoa kepada Allah, ya Allah mampukan aku.
maka ada hadis yang kemudian disampaikan oleh para ulama, maka pahalanya sama dengan apabila kita iri dengki terhadap orang tersebut. Ya, karena sesungguhnya apa? Bapak Ibu rahimakumullah, bahwasannya yang harus kita yakini, seseorang yang diberikan harta berlimpah oleh Allah itu tidak semata-mata kemudian kita katakan bahwasanya mereka adalah orang yang dicintai oleh Allah. Buktinya banyak sekali orang-orang yang ada di bawah garis kemiskinan tapi dia dicintai oleh Allah. Maka kriteria orang yang dicintai oleh Allah bukan ada pada harta, tetapi pada komah amalan-amalan. Nah, amalan-amalan tadi, ya, amalan apa tadi? Sholat berjamaah, menghadiri majelis taklim, ini harus kita lakukan untuk menyamai pahalanya. Karena kadang-kadang aktivitas orang yang berangkat ke sana, orang yang bersedekah, kadang-kadang masih ada riya. Dan kalau kita belajar lebih dalam lagi dalam penelitian sunnah, kita nggak usah khawatir. Karena apa? Yang dipentingkan dalam sebuah amal itu adalah istiqomah, ikhlas. Allah tidak butuh amalan itu ditampilkan, kemudian diciarkan, tidak. Allah itu butuh kita ikhlas melaksanakan amal. Kalau keistimewaan atau kasih sayang Allah kepada hambanya berupa harta, tentu Allah tidak memberikan harta itu kepada orang non-muslim. Tapi Allah memberikan harta itu juga kepada orang non-muslim karena sifat rahmahnya Allah. Nah, maka kita harus meyakini bahwasannya apa yang sudah menjadi ketentuan Allah, baliknya adalah kerukun iman, yaitu iman kepada qada dan qadar. Maka apa yang sudah ditentukan oleh Allah adalah yang tapi kita dapat mengejar pahalanya sama dengan kita. Nah, inilah yang harus senantiasa kita tolabul ilmi. Kita belajar terus-menerus gitu ya. Amalan-amalan yang dapat meningkatkan itu apa? Ya, bagaimana waktu itu Ustazah Ida meminta saya untuk mengisi Wonderful Umroh. Saat itu mengatakan kepada Ustazah Ida, saya sepertinya belum layak. Saya bilang, yang lain saja. Tapi saat itu beliau mengatakan, bismillah Bu Ani, ayo. Kalau bisa bergabung dengan kami. Gitu ya. Alhamdulillah ya. Ketika saya mengikuti hal ini, dan memang saya niatkan untuk Allah. Ya Allah, saya niatkan ketika saya memberikan materi, ini saya menginginkan orang-orang yang mendengar itu dapat tercerahkan dengan apa yang saya. Jarak beberapa minggu, jarak beberapa pekan, ada murid saya mengajak dan ini membuktikan bahwasanya kedekatan kita kepada amal-amal soleh dapat menimbulkan lagi amal soleh. Sebagaimana disampaikan oleh para ulama, dia datul khair. Apabila kita melakukan sebuah amal soleh rutin, maka akan menimbulkan kebaikan. Dia datul khair. Syaratnya ikhlas dan ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang keenam adalah umroh di bulan Ramadan. Tadi disampaikan oleh Ustaz Cahyadi, umroh salah satu amalan yang dapat menjadikan wasilah kita untuk kita berhaji. Dan kemudian yang paling dahsyat bahasanya ini adalah umroh di bulan Ramadan. Karena ini banyak sekali hadis-hadis yang berkenaan dengan hal tersebut. Diceritakan dalam sebuah riwayat bahwasanya ada salah seorang sahabat Rasulullah, sahabiah Rasulullah, ya, pada saat orang-orang berhaji, dia tidak berangkat berhaji bersama Rasulullah. Kemudian Rasulullah menanyakan orang tersebut, apa alasanmu sehingga tidak ikut berhaji bersama kami? Maka wanita itu menjawab, aku punya tugas wahai Rasulullah untuk memberi minum pada seekor unta, di mana aku mempunyai 2 unta. Unta yang satu dipakai suamiku untuk berangkat haji, dan unta yang satunya untuk aku tunggangi aku bersama anakku, gitu ya. Untuk apa? Untuk kita beri minum dan kemudian diperah airnya untuk diminum, gitu ya, air susunya. Kemudian lantas kamilah yang bertugas membawakan air minum pada unta tersebut. Kemudian akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika Ramadan tiba, Pak Inkana Ramadanu tamirin, jika Ramadan tiba berumrohlah saat itu karena umroh Ramadan nilai pahalanya dengan haji. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ya di dalam hadisnya nomor 1782. Kemudian dalam lafaz Muslim disebutkan umroh pada bulan Ramadan senilai dengan haji. Jadi redaksinya antara yang tadi Bukhari dan Muslim agak berbeda ya. Fa inna umratan fihi ta'dilu hajjah. Kalau di hadis yang lain fa inna umratan fi Ramadana hajjatun. Jadi artinya sama, bahwasanya ketika berumrah di bulan Ramadan maka pahalanya sama senilai dengan haji ya. Imam Nawawi rahimahullah berkata yang dimaksud adalah umrah Ramadan mendapat pahala seperti haji ya.
Tapi bukan berarti umrah Ramadan itu dapat menggantikan ibadah haji keseluruhan, tidak. Maka seseorang tetap mempunyai keinginan atau mempunyai azam atau mempunyai niat untuk berangkat haji, ya, meskipun dia sudah melakukan amalan tersebut, yaitu apa? Umroh di bulan suci Ramadan. Nah, maka kita melihat bersama bahwa ketika umroh di bulan suci Ramadan itu luar biasa. Kalau sampai banyak yang mengatakan, saya sendiri belum pernah ya, banyak yang mengatakan hampir mirip dengan kondisi pada saat haji, gitu ya, yang sudah berangkat itu luar biasa padatnya. Dan tidak putus-putusnya mereka berumroh pagi, siang, sore, malam, tidak ada putusnya. Kalau yang reguler mungkin ketika musim panas menghindari siang, sebagian besar malam. Tetapi kalau pada musim Ramadan, Masya Allah luar biasa antusiasnya, karena apa? Pahalanya setara dengan ibadah haji. Meskipun ya, kalau kita lihat banyak travel-travel yang memberangkatkan umroh di bulan Ramadan itu harganya lebih daripada bulan-bulan biasa. Tetapi kalau kita niatkan, ya Allah, ini sebagai sarana aku dapat melakukan umroh ini pahalanya sama dengan cara haji, maka silahkan dilakukan. Tapi tidak bisa menggantikan rukun hajinya. Tetapi kita juga harus tetap melihat, kita juga harus ingat bahwasanya umroh ini adalah ibadah yang sensitif. Yang sensitif itu artinya ketika kita banyak mengatakan kepada orang-orang yang belum mampu, bisa jadi mereka menangis karena kita sudah berangkat berkali-kali. Maka jagalah umroh dengan tidak banyak kita mengumbar. Kita mengumbar kenikmatan hati, ya. Tapi janganlah kemudian kita melakukan, mohon maaf, banyak dilakukan oleh teman-teman kita sehingga orang-orang yang tidak umroh itu kemudian akhirnya menggugat Allah, gitu ya. Kenapa aku belum diberikan rezeki? Kita jaga tidak share di sosmed kita, kemudian kita jaga sekali untuk tidak mengatakan banyak hal, gitu ya. Karena ini adalah ibadah yang sangat sensitif bagi orang-orang yang belum dimampukan sana. Yang harus kita katakan kepada saudara-saudara kita adalah, ayo lakukan amalan-amalan di mana amalan itu bisa mendekati ibadah haji dan ibadah umroh. Nah, insya Allah mereka akan semangat dengan hal itu. Tapi jangan sampai kemudian kita menghujat mereka, ya. Atau kemudian dengan kita mengatakan bahwasanya mengatakan sesuatu yang membuat mereka tersinggung, gitu. Ini juga harus dijaga ibadah ini. Maka belajarlah menjaga hati, ya. Dan kemudian yang selanjutnya adalah berbakti kepada orang tua, ya. Berbakti kepada orang tua ini adalah merupakan sarana bagi kita untuk sama pahalanya dengan ibadah haji. Dan hadis ini uh, dalilnya adalah sebuah hadis yang kemudian hadis ini yang menjadi dalil para ulama bahwasanya dengan berbakti kepada orang tua, melakukan ketaatan terutama pada saat mereka udur, gitu ya, ini pahalanya sama dengan seorang yang melakukan ibadah haji. Ada seorang yang mendatangi Rasulullah SAW. Dia sangat ingin berhaji namun tidak. Kemudian Rasulullah SAW bertanya padanya, apakah salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup? Maka kemudian Rasulullah menyarankan, berbuat baiklah kepada ibumu, ya, karena pahalanya sama dengan berhaji dan juga berumrah. Mohon maaf, orang ini tadi tanya tentang jihad, ya, ketika Rasulullah berjihad berangkat bersama sahabat-sahabat yang lain, dia tidak mampu untuk pergi jihad karena dia ada orang tua di rumah yang harus dia urus. Maka kemudian Rasulullah mengatakan kepada dia bahwasanya apabila dia mengurus orang tuanya, dia berbakti kepada orang tuanya, kamu sama saja dengan mendapatkan pahala. Begitu pula kamu sama juga mendapatkan pahala dengan berjihad. Begitu pula pahala berumrah. Jadi orang-orang yang tidak berjihad, pahalanya disamakan dengan berhaji, berumrah. Maka orang-orang yang tidak mampu ini ada syaratnya, yaitu apa? Yaitu dia berbakti kepada orang tua. Bagaimana kalau orang tuanya sudah meninggal? Karena di antara kita ada orang tua yang sudah meninggal dan kita baru mengetahui dalil tersebut. Maka yang bisa kita lakukan adalah berwakaf atas nama orang tua yang sudah meninggal. Maaf, bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal. Kemudian apa? Menjalin hubungan silaturahim dengan kerabat dan sahabat-sahabatnya, banyak meminta ampun kepada Allah, ya, ampunan untuk orang tua, dan kemudian juga memenuhi janji-janjinya setelah mereka meninggal. Dan yang terakhir adalah bertekad meminta kepada Allah, berdoa untuk bisa disegerakan berhaji. Segera itu kapanpun kita tidak tahu, dan kemudian kita senantiasa meminta kepada Allah untuk dimampukan, ya, secara usia, secara finansial, ya. Baik, mungkin ini yang sudah yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah mendekati akhir.
mungkin ada beberapa hal yang akan kita diskusikan. Monggo silahkan Mas Nizar. Ya, monggo, halo Mas Nizar. Baik, Ustazah. Afwan. Baik, terima kasih jazakumullah khair kepada Ustazah Ani Agustini yang telah menyampaikan hal-hal apa saja yang bisa kita persiapkan dan bisa kita lakukan sebelum kita melaksanakan haji. Salah satunya tadi yang bisa dinotis adalah bagaimana cara kita memperlakukan orang tua kita dan bagaimana cara kita untuk mempersiapkan diri dengan bekal-bekal terbaik, baik itu bekal materi dan juga bekal-bekal ilmu untuk bisa melaksanakan haji ataupun umroh. Dan Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan yaitu materi oleh Ustazah Ade Agustini. Selanjutnya adalah memasuki sesi diskusi atau tanya jawab. Nanti singkat saja, pada Bapak Ibu yang berkenan untuk bisa menanyakan pertanyaannya, bisa untuk open mic atau raise hand. Nanti saya akan sampaikan kepada Ustazah Ani Agustini. Sebelum itu kami sampaikan beberapa informasi. Tadi juga salah satunya adalah umroh yang disampaikan oleh Ustadz Saidi, yaitu adalah umroh komunitas, salah satu program dari Wonderful Umroh. Selain itu ada juga umroh yang akan diberangkatkan di bulan Juli sampai November, start dari angka harga 25 jutaan. Nanti juga ada umroh-umroh yang lain, yaitu ada umroh hemat, umroh Turki, umroh eksklusif, umroh 531 gitu ya, yang ada di layar kaca Bapak Ibu ternyata sudah nampak nih ya. Dan ada juga program haji, yaitu haji khusus daftarnya sekarang, berangkatnya 6 sampai 7 tahun lagi. Kemudian ada juga haji furoda, daftar sekarang berangkatnya tahun depan. Dan kemudian Wonderful Umroh juga menyediakan badal haji bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk mengikuti badal haji pun juga badal umroh bisa langsung menghubungi admin. Dan juga menyediakan dana talangan prosi haji dan umroh dengan program umroh dulu bayarnya kemudian. Kemudian Wonderful Umroh juga membuka kemitraan, yaitu bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk bisa mengikhtiarkan untuk mengajak saudara-saudara ke Tanah Suci, bisa untuk menghubungi nomor admin, karena di Wonderful Umroh bisa membangun kemitraan mengenai bagi hasil keuntungan, bagi hasil profit, juga dapat pembinaan marketing tools yang banyak, kemudian juga berkesempatan untuk gratis berangkat umroh. Mari wujudkan untuk niat kita ke Baitullah, Bapak Ibu, dengan minimal store 100.000 dengan mengingatkan kita untuk bisa senantiasa ingat untuk berangkat ke Tanah Suci. Nanti akan mendapatkan shawl Wonderful Umroh yang bisa dipajang di kamar atau di ruang tamu agar senantiasa untuk mengingatkan niat kita pergi ke Tanah Suci. Maka dari itu Bapak Ibu, mari bergabung dengan Wonderful Umroh, karena bersama dengan Wonderful Umroh semua bisa ke Tanah Suci. Baik, itu tadi informasi yang dapat disampaikan bagi Bapak Ibu yang berniat untuk bisa ada rencana umroh di bulan Juli sampai bulan November di tahun ini, bisa untuk langsung menghubungi admin, atau ingin bergabung di kemitraan juga bisa langsung menghubungi nomor admin yang ada di layar kaca Bapak Ibu. Baik, Ustazah dan Bapak Ibu sekalian, masukilah kita di sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Di sini sudah ada satu orang yang mengangkat resen dan juga ada satu pertanyaan di kolom komentar. Bisa untuk saya aturkan kepada yang mengangkat tangan terlebih dahulu. Ibu Ana Saryasi bisa open mic untuk bisa berkomunikasi dengan Ustazah Ani Agustini. Kami silakan Ibu Ana Saryasi. Oke, terima kasih kalau Khairon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Ani. Ada yang saya ingin tanyakan. Tadi yang ketiga itu adalah apa yang bisa dilakukan. Tadi adalah sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian berdiam diri, kemudian melakukan wirid, kemudian kajian dan sebagainya hingga waktu syuruk, dan melakukan sholat 2 rakaat. Pertanyaan saya, itu berlaku untuk jamaah laki-laki atau termasuk perempuan? Karena saya pernah dengar juga kalau perempuan itu sholat yang terbaik adalah sholat yang di kamarnya. Nah, bagaimana dengan kalau sebagai kita perempuan, apakah kita juga harus ke masjid atau kita bisa lakukan di kamar saja, sholat sendiri, kemudian menunggu waktu syuruk dan setelah itu kita sholat? Yang kedua, pertanyaan saya, ketika waktu syuruk itu kita kan memang itu awal duha awal nggih. Nah,
duha di awal waktu. Nah, pertanyaan saya, apakah kita itu sebaiknya hanya 2 rakaat, kemudian nanti siang sholat duha lagi, atau misalnya bisa sekaligus di waktu ba'da syuruk itu, waktu syuruk itu bisa langsung misalnya berapa rakaat gitu ya, tidak hanya 2 gitu, semampu kita. Mungkin itu Ustazah yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Baik, saya jawab langsung Mas Nizar. Silakan Ustazah. Ya, baik. Yang pertanyaan Ibu tadi yang pertama adalah bagaimana posisi perempuan, karena di sini disyaratkannya adalah di masjid gitu ya. Ini merupakan perbedaan para ulama. Tapi yang harus kita sikapi dari hadis tersebut, di mana sholatnya perempuan sebaik-baik sholatnya adalah di rumahnya, dan sebaik-baik lagi kemudian di kamarnya gitu ya. Nah, maka kita apakah bisa menjamin, pertanyaan banyak para ulama juga, apakah bisa menjamin sholat subuh di rumah, kemudian berdiam diri di rumah, dan kemudian akhirnya melakukan sholat subuh. Apakah bisa menjamin kita khusyuk? Dan kemudian yang disyariatkan di situ tempat sholat yang terbaik-baik wanita di kamarnya adalah ketika kita punya tempat khusus. Jadi tempat itu tidak kita buat naruh, mohon maaf, jemuran, tidak buat naruh bantal, tidak buat naruh apapun. Tempat itu memang khusus dikhususkan bagi kita untuk sholat. Sebagaimana banyak orang-orang dulu. Karena saya masih punya simbah dulu itu, kalau sholat, dia tempatnya khusus. Ada apa namanya, dipan yang memang dia khusus digunakan untuk sholat, dan tidak boleh ada barang apapun di situ. Karena memang syaratnya seperti itu. Kalau kita mau menganggap bahwasanya tempat sholat kita di rumah itu adalah tempat sholat yang bisa kita gunakan amalan tersebut gitu ya. Nah, kalau kita tidak bisa menjamin tempatnya khusus, maka memang disarankan di masjid. Dan kita sudah banyak bisa melihat ya, masjid tempat kita, sutrahnya itu bisa menutupi kondisi perempuan, jamaah perempuan. Utamanya adalah di masjid itu. Namun kalau mau dilakukan di rumah, ada syarat-syarat itu tadi ya. Tempat sholatnya khusus, tidak ada kita menaruh barang apapun di situ. Dalam artian tempat itu tidak kita gunakan untuk aktivitas yang lain, aktivitas tidur, aktivitas membikin cucian, aktivitas kita setrika, dan kemudian juga apakah bisa dijamin bahwasanya ketika kita di rumah kita bisa melakukan zikir, kita bisa membaca tilawah ataupun bisa melakukan amalan-amalan lain sebagaimana yang disyaratkan ketika kita menginginkan pahalanya setara dengan ibadah haji. Ya. Jadi monggo, ini di antara kita mungkin ada yang rumahnya sempit, ada yang rumahnya luas. Monggo kita bisa melihat kondisi kita masing-masing. Ya, mudah-mudahan yang pertanyaan pertama terjawab ya Bu. Syarat rumah yang dijadikan, syarat kamar yang dijadikan untuk tempat sholat wanita itu adalah syaratnya mengikat sebagaimana syarat kebersihan dari masjid, gitu ya. Tetapi kalau sebagian ulama lain tetap mensyaratkan di masjid, karena ketika di masjid maka tidak ada aktivitas, mohon maaf, tidak ada aktivitas orang memasak, tidak ada aktivitas orang ngobrol, tidak ada apapun. Di masjid memang kita khusus ya. Kemudian yang kedua tadi adalah pertanyaan tentang bagaimana setelah melakukan sholat sunnah 2 rakaat akan kita lanjutkan. Monggo silahkan, mau dilanjutkan kalau ada kesempatan silahkan, mau ditunda lagi untuk mengikuti waktu utamanya sholat duha agak siang sedikit, maka monggo silahkan. Ini bebas saja, tidak ada ketentuan syariat yang besar. Yang penting adalah ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh ikhlas karena Allah, maka pahalanya setara dengan pahala ibadah. Demikian Ibu, mudah-mudahan terjawab. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustazah Ini Agustini. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu yang tadi telah bertanya perihal bagaimana cara perempuan ketika ingin mendapatkan amalan suruh gitu ya, apakah di rumah bisa ataupun yang lain sebagainya. Kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya Ustazah. Di sini ada 3 pertanyaan yang sudah masuk. Saya bacakan satu-satu. Yang pertama mengenai ulasan perihal bagaimana cara kita untuk memantaskan diri berangkat melaksanakan ibadah haji atau umroh. Apa saja sih kiat-kiatnya yang bisa kita ikhtiarkan untuk memantaskan diri? Dari Ibu Rahmawati. Oh iya, tadi kalau tidak salah sudah terjawab sebetulnya ya. Tadi beliau mungkin masuknya ke ruangan ini agak terlambat ya. Ya, baik. Diulas sedikit ya Ibu ya. Yang pertama adalah sholat berjamaah di masjid. Ya, sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Ya, 5 waktu. Kemudian melakukan
amalan, yaitu setelah sholat subuh tidak beranjak dari tempat duduknya, kecuali mau ke kamar mandi dipersilahkan, dan yang dilakukan adalah berzikir, kemudian juga sholat, dan kemudian yang dilakukan sholat sunnah setelah matahari terbit, atau ada semburatnya itu ya, sholat sunnah namanya sholat syuruk, dan kemudian dilakukan bisa berzikir, bisa kemudian juga mendengarkan ceramah gitu ya, dan kemudian menghadiri majelis ilmu. Nah ini juga disamakan ya pahalanya dengan haji dan umroh, dan kemudian juga bertasbih, tahmid, takbir gitu ya setelah selesai sholat, kemudian juga umroh di bulan Ramadan, dan kemudian berbakti kepada orang tua, dan bertekad untuk berhaji ya, karena ketika dia sudah bertekad untuk berhaji, ada niat di dalam dirinya, dan kemudian dia wafat, maka niat itulah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah kelak bahwasanya kita sudah berniat untuk berhaji. Baik, mudah-mudahan terjawab ya. Baik, terima kasih Ustazah atas jawabannya. Kami lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya mengenai bagaimana apabila kita sudah memiliki niat untuk berhaji, tetapi eh, kepasan dengan kondisi kita belum memiliki rumah. Nah, manakah yang wajib didahulukan? Apakah kita harus berhaji atau umroh terlebih dahulu, atau memiliki rumah terlebih dahulu? Atau mungkin kebutuhan-kebutuhan kewajiban ataupun kebutuhan-kebutuhan yang lainnya gitu. Lebih penting mana nih Ustazah? Haji dan umroh terlebih dahulu atau kebutuhan yang lainnya? Kalau di sini konteksnya adalah rumah yang belum memiliki rumah. Ya, baik. Eh, Sebetulnya kalau dalam ketentuan syariat gitu ya, orang tuh nggak wajib punya rumah ya. Tapi kalau dalam ketentuan dalam rumah tangga secara umum, itu adalah merupakan kebutuhan primer. Kalau dari sisi ekonomi gitu ya, kebutuhan primer itu adalah rumah. Tapi kalau dalam ketentuan syariat itu, kewajiban seorang ayah memberi makan dan pakaian ataupun tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya itu sesuai dengan kemampuan dia. Kalau kemampuan dianya mengontrak dulu, nggak masalah dia mengontrak dulu. Kalau kemampuan dia membeli rumah, maka belilah rumah, silahkan. Karena ini tidak ada ayat satupun ini dalam surah Al-Baqarah ya, sebagian besar. Kemudian ada dalam surat At-Tolak ayat 6 sampai 7, maka tempatkanlah mereka para istri di mana kalian bertempat tinggal menurut kemampuan kalian, gitu ya. Nah, ini jelas bahwasanya dalam surat At-Tolak kemampuan seorang suami apa gitu ya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan kalau dia tidak ingin berhaji. Nah, maka kalau ada niat dalam diri kita uh, untuk berhaji, dan kemudian kita punya tabungan, di mana tabungannya itu cuma mumungan, ongkos naik hajinya itu mumungannya itu adalah kalau untuk mendapatkan porsi 50 juta untuk 2 orang ya, alias 25 juta untuk 1 orang, maka kuatkan doa. Kuatkan doa kepada Allah. Ya Allah, apa yang harus aku dahulukan? Rumah atau kemudian haji? Karena ini tidak ada satupun jawaban ulama yang kemudian akan mengurus pada jawaban yang satu. Tidak ada. Dari sisi ibadah, ulama akan mengatakan apa? Berhajilah, daftarlah haji. Dari sisi ulama yang memandang bahwasanya kebutuhan rumah adalah merupakan kebutuhan pokok atau primat, maka dia pasti akan mengatakan punya rumah dulu. Tapi kalau kita berdoa terus kepada Allah, pasti akan Allah mampukan. Sulitnya itu adalah kadang kita berdoa tidak yakin. Nah, ini yang menjadikan kadang-kadang kita oleng, atau kemudian kita berdoa dengan tidak mengucapkan syukur. Yang harus kita lakukan tuh berdoa dan bersyukur. Jangan cuma berdoa saja, tapi apa? Ya Allah, hamdan katsiran mubarakan thayyiban. Kita bersyukur kepada Allah akan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Tapi ya Allah, izinkan aku meminta satu permintaan, ya Allah. Sebutkan permintaan itu dan terus menerus berdoa. Allah tidak akan memberikan tambahan kenikmatan ketika diri kita itu ragu. Satu. Yang kedua, Allah tidak akan memberikan kenikmatan ketika kita tidak bersyukur terhadap apa pemberian Allah yang sudah diberikan kepada kita. La in syakartum la azidanakum. Jika kamu bersyukur, aku akan tambah nikmat apapun. Nikmat anak soleh, nikmat diberikan suami yang baik, nikmat diberikan teman-teman yang baik, nikmat bisa tolabul ilmi. Syukuri dulu. Baru kemudian Allah akan tambah. Wala in kafartum inna adabilah syadid. Lah Allah sudah mengatakan, jika kamu kufur akan nikmat yang sudah aku berikan, adabku sangat pedih loh. Maka tidak mungkin Allah akan menambahkan kenikmatan. Karena Allah ancam adabku sangat pedih. Maka syukuri dulu. Dan berdoa senantiasa kepada Allah. Karena tidak ada satu jawaban yang pasti dari para ulama mana yang didahulukan. Tapi kalau kita bertanya kepada ulama masing-masing ya, maka akan ada prioritas. Nah, kalau secara pribadi, kalau saya menjawab pertanyaan jenengan, maka berdoa dulu kepada Allah. Minta petunjuk kepada Allah.
karena kondisinya mungkin berbeda antara saya dengan jenengan, antara suami saya dengan suami jenengan, ya. Jadi memang ini ibadah yang memang harus mau tidak mau kita sampaikan kepada Allah langsung, karena perintahnya dari Allah, maka kita kembalikan kepada Allah. Siapa tahu nanti suatu ketika ternyata anaknya menghajikan atau saudaranya atau siapapun, ini tidak menutup kemungkinan, ya. Mudah-mudahan terjawab ya Bu Halimah ya. Terus berdoa kepada Allah dan perbanyak bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan. Nanti Allah akan berikan kemudahan. Ya. Baik, Ustazah. Terima kasih atas jawabannya dari tadi pertanyaan Ibu Halimah ya. Bisa saja tadi mungkin dari doanya yang telah dipanjatkan dengan sungguh-sungguh malah mendapatkan dua-duanya, dapat rumah kemudian dapat prosih, dapat haji juga begitu. Kita lanjutkan untuk pertanyaan yang terakhir, Ustazah. Ya, pertanyaannya adalah, suaranya Mas Nizam nggak ada? Tes? Tes? Suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas, Ustazah. Baik, saya bacakan untuk pertanyaannya mengenai pernah mendengar dari penyampaian Mbah Mun perihal sholat syuruk itu ada bacaan yang disyariatkan yaitu bacaan membaca surat An-Nasr dan juga surat Al-Fil. Nah, apakah ada dalil khusus Ustazah untuk surat-surat yang mungkin dibaca pada saat sholat syuruk begitu? Mohon maaf untuk pertanyaan ini saya belum tahu ya. Nanti mungkin dijawabnya lewat grup ya, karena dalilnya pun saya belum mengetahui ya. Tapi yang jelas kalau Rasulullah itu ketika melaksanakan sholat sunnah, maka beliau melihat ya, kalau sholatnya dilakukan di malam hari, memang ada ketentuannya. Biasanya beliau melakukan sholat sunnah di malam hari dengan bacaan yang sangat panjang. Apabila dilakukan di siang hari, maka dilakukan bacaan-bacaan yang pendek. Hanya itu saja ketentuannya. Tapi adapun disyaratkan untuk membaca surat An-Nasr dan Al-Fil, saya tidak atau belum tahu ya tentang dalil ini. Mudah-mudahan nanti saya bisa mencari tahu dulu, guys. Mohon maaf Bu Yulianti, guys, saya belum, Bu Yulianti Mas Rohah ya, saya belum mengetahui dalil. Baik, terima kasih Ustazah. Jadi nanti mungkin bisa dijawab melalui grup ya Ibu Yulianti, nanti bisa disimak mungkin jawabannya, kalaupun belum ada mungkin nanti bisa kita ulas di kesempatan lainnya. Baik, Bapak Ibu, telah sampailah kita di penghujung acara karena sudah selesai dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu, dan kita mengambil kesimpulan bahwa meskipun kita sudah punya niatan, tetaplah ikhtiarkan untuk bisa mendekati niat kita, yaitu niat untuk haji dan juga umroh melalui amalan-amalan baik dan juga tadi kiat-kiat yang telah disampaikan oleh Ustazah Ani Agustini. Dan Bapak Ibu kami ingatkan untuk bisa presensi, kita sudah sampai di penghujung acara, jangan lupa nanti kehadirannya tidak terekam ataupun tidak ternotis di kesempatan pagi hari ini. Itu saja untuk agenda Madrasah Baitullah pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas antusiasme dan partisipasinya. Sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Madrasah Baitullah pekan depan. Baik. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسل
الحسب هو خير نبي في أمتي أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمتي الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا